Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Duren serta seluruh pimpinan Muhammadiyah maupun Aisyah, termasuk yang diranting-ranting, serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dan bini sepuh, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat. Kenapa kok tersenyum? Pasti ada yang belum kawin, atau mungkin ada yang belum sunat. Jadi nanti bisa diundang jamaah yang lain biar ketahuan sudah disunat atau belum. Kita bersyukur di masjid yang luar biasa ini, masjid apa namanya? Al-Mukarrom. Jadi ada masjid yang tidak Al-Mukarrom kan? Tamim Ad-Dari. Ya Bapak Ibu sudah tahulah bagaimana sejarahnya. Tapi terus terang saya baru sekali ini dalam kehidupan saya tausiah di sini dan sholat sunnah di sini. Tapi belum pernah sholat wajib di sini dan tidak pernah khutbah Jumat di sini. Hanya ada saingannya Madinah. Tidak hanya Madinah Al-Munawwarah, tetapi di Duren ternyata juga ada Al-Munawwarah. Di Munawwarah itulah saya sejak muda dibesarkan di sana, khutbah-khutbah di saat saya masih mahasiswa S1 kalau tidak salah. Ya, sampai saya kemudian S3, tadi disebut-sebut saya doktor. Tapi saya tidak bisa mengobati, karena biasanya kalau ditulis DR itu berarti bisa mengobati dan bukan termasuk dukun, walaupun dikatakan dokter ya. Tapi juga di depan sana di baliho ditulis profesor. Mudah-mudahan dengar doa Bapak Ibu semuanya barokah, tapi tidak kabutan jeneng gitu ya. Kalau kabutan jeneng itu biasanya kalau anak bayi itu sumber awake, jadi panas. Ibu-ibu yang di luar tidak panas, karena suasana politik sudah panas ini. Tapi insya Allah ibu-ibu yang di luar itu termasuk golongan ISIS ya. Nah, kita ini kajian rutin. Saya dengar tadi Ahad pertama, Ahad ketiga luar biasa, bisa turba ya, turun ke bawah, bisa melihat bagaimana dari dekat umat Islam di cabang-cabang, di ranting-ranting. Mudah-mudahan mendekatkan pimpinan dan anggotanya, mendekatkan kita semuanya. Bapak Ibu sesepuh dan bini sepuh, tentunya saya tidak berniat untuk nguyah segoro, karena saya posisi di sini adalah anak muda, anak milenial gitu ya. Karena judulnya itu dakwah Islam di era milenial. Sementara Bapak Ibu ini samalah dengan saya. Kalau saya doktor itu S3, Bapak Ibu juga ada yang S3 di sini, mungkin juga ada yang S2 ataupun S1.
S1 itu sesepuh, kalau S2 itu sampun sepuh, kalau S3 itu sampun sepuh sangat gitu ya. Atau bahkan ada yang S4 sampun sepuh sangat saestu. Semoga ilmu kita bermanfaat di kajian Ahad pagi kali ini, bertepatan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau tanggal 17 Desember 2023. Kurang 3 bulan lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehingga kita bisa berpuasa bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, dikaitkan dengan era milenial, itu orang menyebutnya milenial itu juga baby boomers atau ledakan kelahiran, lonjakan data statistik bayi yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Tahun ini memang banyak sekali anak-anak kita yang kemudian langsung berhadapan dengan yang namanya gadget atau alat elektronik yang canggih, sehingga menyebabkan orang tua ini kemudian sulit untuk mendidik anak-anaknya, karena memang anak-anak itu sudah lebih tahu duluan daripada orang tuanya. Bahkan orang tuanya itu pegang HP saja tidak bisa, sementara anak kecil-kecil itu sudah bisa buka YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai macam media yang lain, yang kemudian orang tuanya kemudian tertinggal karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Itulah maksud dari milenial. Jadi kalau lahirnya tahun 80, maka sekarang mereka umur berapa, Bapak Ibu? 40-an ya. Saya ini lahir 73. Berarti umurnya ya 50. Artinya setelah saya itu disebut dengan generasi milenial karena mereka sudah menjadi pejabat-pejabat. Kalau yang di luar itu namanya pejabat teras, karena ibu-ibu berada di teras. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang menduduki jabatan-jabatan penting, jadi jangan heranlah kalau salah satu wapres itu anak muda. Itu menggambarkan bahwa memang situasi dan kondisi milenial itu sudah merambah ke semua bidang. Tidak hanya pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi termasuk dalam persoalan-persoalan politik. Nah, Islam melihat perkembangan itu. Sejak Nabi Muhammad SAW, Nabi juga punya sahabat yang sahabatnya empat-empatnya ini durasi waktu, umurnya, keahliannya, karakteristiknya, kemampuannya juga berbeda-beda. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib juga sama seperti itu. Nah, kita pun punya anak juga seperti itu, punya karakteristik yang berbeda. Rasulullah dalam hadis yang terkenal, Nabi mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna di zamanin ghairu zamanikum." Ini hadis ini diawali dengan fi'il amr. Amr itu apa? Kalau orang Turen menyebutnya amr itu apa? Petil kan. Tadi lek gak dilakoni
Nah, dibedil. Saya juga tadi angen-angen itu diberi acer-acer kedok. Kedok mana ya Pak? Bukalah dulu kedokmu. Itu kalau bahasa Indonesia. Kedok itu artinya topeng. Berarti wong turen ini akeh sing gawe topeng. Atau kalau ditanya sawahmu pirang kedok, betul ya? Pirang kedok Bu? Biasa kedok, ya orang kedok. Nah, kalau orang yang dikubur, kedok. Kira-kira artinya yang mana itu kedok ini? Nah, tergantung siapa sih kayak jeneng dia karo. Ya begitulah ya. Jadi akhirnya saya sekali inilah baru sak kedok ini. Pertama kali saya ini kedok ini. Ya. Nah, maklum saya ini tidak mengerti bahasa Jawa 100%, tapi juga kalau dikatakan gak Jawa juga bisa, karena memang saya ini 50% Madura, 50% Jawa. Bapak saya itu almarhum Bapak Jufri Raksana itu adalah MA Madura asle Pak Lekor Karat tak iya. Nah, jadi ya makanya bapak saya kalau ke Turen itu pasti pakai bahasa Madura juga, karena sebagian orang Turen juga keturunan Sakera dan Bubaria. Tapi saya itu bisanya cuma nek sekoni, karena setiap di rumah bapak saya nggak pernah pakai bahasa Madura, karena ibu saya orang Jombang. Nanti kalau bapak saya pakai bahasa Madura, ibu saya tersinggung. Tapi ibu saya juga tidak selalu pakai bahasa Jawa, karena nanti bapak saya tersinggung. Kalau dirasani kan nggak ngerti. Kalau orang Jawa itu kan biasanya butuh aku sih ngomong ya. Sehingga pakailah bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak saya bahasa Indonesia, ibu saya bahasa Indonesia, dan anak-anaknya pun bahasa Indonesia. Akhirnya bersatulah satu keluarga ini, gitu ya. Jadi tolong nanti saya kalau tak oning ngocak Madura, tolong diingatkan. Tapi kalau saya kurang halus basa Jawane, kula nyuwun samudra pangaksami. Nah, ladies and gentlemen, itu bahasa Inggris. Di Inggris Barat sama Inggris Timur. Inggrisnya Barat bisa, Inggris Timur juga bisa. Ya, biar dikatakan guru besar gitulah ya. Padahal juga tidak besar-besar banget gitu. Nah, kalau tadi disebut bahwa milenial itu memang zaman sekarang sampai nanti menjadikan banyak anak-anak muda, termasuk juga imam-imam sholat. Kalau tadi disebutkan bahwa alimu, dari kata allama yu'allimu ta'aliman, artinya ajarkanlah, didiklah, berikan ilmu pengetahuan, berikan bekal-bekal teknologi kepada anak-anakmu. Ilmu apa saja, ilmu politik, ekonomi, sosial, keamanan, ya. Apalagi sekarang itu isu-isunya internasional tuh, misalnya global security, itu ada peristiwa Israel dan Palestina. Kita harus bisa jelaskan kepada anak-anak kita, ternyata anak-anak itu sudah buka YouTube, sudah ngerti duluan sama kita. Kita yang diberitahu, Pak, itu loh pakai rudal, Pak. Apa itu rudal? Rone awake dhewe iki bakso rudal. Anak-anak sudah tahu duluan sebelum kita menjelaskan. Nah itulah, maka seorang ayah dan seorang ibu harus mengerti. Justru anak-anak lebih tahu duluan lah, kita baru bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Ketika Rasulullah mengatakan alimu auladakum, itu pasti konteksnya adalah konteks masa depan. Berarti kita harus menyiapkan anak-anak
anak-anak kita itu secara futuristik. Bagaimana nanti masa depan anak-anak kita? Karena kata Nabi, mereka itu makhlukuna, diciptakan itu oleh Allah li zamanin, untuk sebuah zaman yang ghairu zamanikum, yang bukan seperti zamanmu. Nah, kita orang tua itu sering banding-bandingke. Padahal anak lagu judulnya ojo dibanding-bandingke. Kalau anak itu bawa motor ke sekolah, itu mesti kita katakan awakmu boleh kapoyo aku biyen. Nah, coba tuh. Biyen iki bapakmu iki melaku tekok Turen sampai Malang. Coba. Pernah nggak bandingan gitu? Nah, aku ini mek dirono tok kok. Engko ngono meneh. Awakmu iki kok gak iso macul ya. Bapakmu biyen iki SD ku wis macul. Sing ku sing metok yang ngene. Awakmu kok gak iso masak sih? Ibu biyen SMP ku wis masak opo ae iso. Awakmu kok sing masya Allah. Saking gak isone titik-titik masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ngono kan? Nah, itu karena kita sering membandingkan diri kita dengan mereka, akhirnya anak-anak kita itu merasa terpojok. Biasanya wong sing terpojok itu memang nunggu itu di pojok-pojok. Nah, itu di pojok, itu di pojok. Itu merasa terpojok mesti kok. Maksudnya anak kita itu biarlah berkembang sesuai dengan perkembangannya. Ya memang sih gak bisa ngacung kayak kita. Oh jenis gak duwe sawah. Memang yang gak bisa masak kayak kita. Oh saya bisa rice cooker. Ya, anak juga gak mau berjalan kayak kita. Ya telat. Untuk kok tulen nang Malang laku. Mulai jam piro budale. Artinya bahwa perbincangan tekstual dengan kontekstual, apa yang ada di dalam teks hadis dengan perkembangan zaman ini harus kita pikirkan sebagai orang tua. Nah, jadi prinsipnya mendidik anak itu beda dengan zaman kita. Itu dulu aja yang disepakati. Maka kalau ada istri kita menasihati anaknya dan ada suami kita menasihati anaknya, tolong ingatkan dulu, mas, sampeyan kudu eling biyen awake dhewe iki jamane opo, saiki anake dhewe iki jamane opo. Ya Bu ya. Pernah nggak itu bersepakat antara suami dan istri untuk nasihati anak-anaknya? Soalnya mesti dibantah karo anak ini. Ibu gak iso YouTube ngono lho. Ya soalnya ibu jenenge kudu YouTube, Yuna, Yusri. Nah iku jenenge wong le kudu YouTube iku. Maksudnya anak itu sudah melanglang buana melihat YouTube, orang tuanya masih tahunya Turen dan sekitarnya. Ternyata anak kita itu pengetahuan sudah melebihi kita. Nah itu yang harus kita pahami. Kalau Nabi Muhammad SAW mesti punya prediksi. Contoh, selain tadi pendidikan itu beda zaman, beda watak. Ingat, orang tua sama anak-anak itu bedanya 3. Watak, watuk, wahim. Betul? Wataknya saja sudah lain tuh. Walaupun bapak ibu itu menurunkan keturunan yang jumlahnya lebih dari 1. Dulu orang tua dulu itu anaknya banyak-banyak, betul ya? Siapa yang di sini yang anaknya paling banyak? Angkat tangan. Berapa? 3. Ya, kalau 3 itu bahasa Arabnya memang jamak.
Jamak itu artinya banyak. Ada lagi yang lebih dari 3? Berapa Bapak? 5. Itu karena waktu anaknya 4 dia belum rukun, jadi masih bertengkar satu yang lain. Akhirnya dijadikanlah 5. Akhirnya rukun Islam. Nanti kalau rukun Islam itu segegeran aja, perlu tambah 1 lagi. Nah, rukun iman. Kalau rukun iman juga masih belum, jadikan ashabul kahfi 7 masih belum, tambahi 1 anjingnya 8, ya kan? Kalau 8 masih belum saja, jadikan wali songo. Kalau masih belum, ya sudah asyura saja 10. Itu orang-orang dulu anaknya pasti lebih daripada 10. Kalau ada foto lama-lama, ini kok wakil temennya anak sopo ae, anakku kabeh. Ternyata anaknya orang dulu itu jumlahnya banyak. Kita coba lihat paradigmanya. Orang-orang dulu itu berprinsip banyak anak banyak rezeki. Itu dulu. Kenapa? Karena dulu itu belum ada alat teknologi yang canggih, belum ada TV, belum ada hiburan. Tadi mari maghrib itu mesti turu. Benar? Lek mari maghrib mesti turu, itu namanya work from home. Ngerti maksudnya? Orang Turen work from home itu WFH, bekerja dari rumah. Lek wis mari maghrib turu, itu padha karo zamane COVID-19. Bener kan? Wis gak oleh nandi-nandi, di omah tok. Nah terus lopo? Sama seperti saya dulu waktu Covid itu. Kan mulai dari 2000, 2001 sama 2022 ya. Saya diperintahkan sama rektor saya, Zulfi, pokoknya jadi dosen dari rumah, tidak boleh ke kampus karena kampusnya steril. Jadi semua harus WFH. Iya, work from home. Akhirnya benar saya praktekkan. Lahirlah anak yang kelima. Bayangkan kalau COVID-nya diperpanjang, oh bisa banyak anak saya. Itu kan, jadi zaman dulu-dulu itu memang seperti itu. Banyak orang di pedesaan, tidak ada kegiatan yang lain, tidak ada aktivitas luar rumah. Ya akhirnya ya memang gaya anak. Makanya karena gaya anak ya akeh-akeh gitu loh. Nah sekarang banyak aktivitas di luar, arang-arang ketemu, sak bojoe, sak omah itu jarang ketemu. PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. P4 pergi pagi pulang petang. Terus jarum super meneh, jarang di rumah, suka pergi. Nah, bagaimana mau ketemu? Dengan naik loro, iku ae ketang-ketang. Wis loro tapi ketang-ketang meneh. Jadi selain dari program KB yang berhasil, Keluarga Berencana, tapi memang aktivitas orang tua itu sudah beda dengan aktivitas anak. Ketemu anak saja udah sulit sekali. Jumpritan. Lek aku anak pertama wis lunga, sing kedua sing turu, mau sing ketiga si cilik. Engko bapaknya wis lunga, ibuke sik masak. Terus begitu sampai tidak pernah ketemu. Itulah namanya milenial. Bapak Ibu harus pahami itu. Bagaimana kita mengubah pendidikan kita. Nah, betapa langkahnya ketika suami dan istri, ayah ibunya berjamaah sama anak-anaknya. Coba dihitung dengan jari. Benar nggak? Lah bilang nggak tahu tuh nama main bapak ibu kabeh. Tapi aku yang ngerti kan. Nah karena itu memang ciri-cirinya berjamaah saja yo. Arang-arang. Nah, jadi berkumpulnya antara orang tua dan anak juga tidak sering terjadi. Ngajak pengajian ini dicoba ada paling anak itu dijudul gitu. Ini coba. Maksud saya bahwa ketika anak itu mau diajak, baru kita ajak. Tapi kalau kita tidak mau ajak, biasanya anak itu punya acara lain. Aku wis ana acara ya Pak.
buaya tok. Nah jadi yo anaknya janjian karo koncone. Sadurunge awake dhewe sekejap. Saya ingat sama bapak saya dulu ya. Begitu waktunya bapak saya bangun malam. Ini tak contohkan bapak saya aja ya, karena saya kan nggak bisa nyontohi bapak-bapak itu. Jadi Pak Jufri almarhum bapak saya itu kalau sudah bangun duluan, saya itu dipangku. Bangunkan saya itu, saking hati-hatinya saya dan orang tua, saya selalu dipangku. Makanya saya ingat terus, kenapa ya bapak saya ini kok mangku saya ya? Jadi saya dipangku orang tua itu 3 kali. Pada waktu saya kecil, terus yang kedua saya jadi manten, ya. Terus di mobil kalau nggak cukup, benar nggak? Nah, tapi saya ingat itu tiga hal yang dipangku tadi. Terutama waktu saya manten. Kalau manten itu kan dipangku ya sama orang tua ya, benar? Bapak ibu nggak pernah dipangku sama bapak mertua. Ya saya kira jalur. Jadi dulu itu saya dipangku termasuk sama orang tua saya dan mertua itu kan. Terus ditanya, kata ibu mertua saya, mas, apa ini mas? Gitu kan. Lalu bapak mertua saya bilang, bodoh apote. Ya karena memang itu sebenarnya cara mendidik bahwa mempersamakan anak kandung dengan anak menantu, supaya kita juga nggak membedakan antara orang tua dengan mertua. Nah, ini proses pendidikan. Kenapa? Karena ketika itu ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasul, ya Rasul, man walidi? Siapa sih orang tuaku itu sesungguhnya? Nabi itu jawab, alladzi waladaka. Orang tuamu adalah yang telah melahirkan engkau, mengandung 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, melahirkan antara pilihan hidup dan mati. Ibu mengandung dulu pernah diwakilkan Bu 9 bulan? Enggak pernah ya? Kalau telentang, berat, miring, sulit, apalagi tengkurap. Kalau tengkurap bisa nggak Bu hamil itu? Nggak bisa ya? Nggak bisa diwakilkan sama suaminya kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Itulah kebaktian kepada ibu sebagai orang tua yang telah melahirkan, termasuk ayah kita. Tapi rupanya sahabat ini penasaran, tanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Sumaman ya Rasulullah, alladzi 'allamaka. Orang tuamu adalah yang telah mendidik engkau dari tidak bisa membaca, kemudian kau pandai membaca. Tidak bisa menulis, kemudian kau pandai menulis. Tidak bisa berbicara, kemudian kau pandai berbicara. Nah, itulah guru-gurumu. Mulai dari guru di taman kanak-kanak. Kalau di Madura itu taman nak-kanak, betul ya? Nah, sampai menjadi dosen S1, S2 maupun S3, itu orang tuamu semua. Karena ketika kita menyekolahkan anak, kita udah titip kepada lembaga itu, tolong anak saya dididik dengan baik. Itu. Ternyata sahabat ini tanya lagi, Sumaman ya Rasulullah. Nabi menjawab, alladzi zawwajaka. Orang tuamu adalah yang telah menikahkan engkau. Pak, yang menikahkan bapak-bapak dulu siapa? Penghulu. Kenapa Pak penghulu? Sebenarnya kewajiban penghulu atau bukan? Bukan. Kewajibannya adalah orang tua istri kita.
Orang tua istri kita itu namanya mertua. Mertua itu bahasa Indonesianya apa? Mertua itu Jawa tambah. Mertua itu kenapa dikatakan mertua? Karena moro-moro tadi tua. Lek menungso iku meneng-meneng nglakoni dosa. Dosa iku dipaitu karo sing kuwasa. Jadi kalau orang tua dari istri kita itu juga orang tua kita. Makanya kalau berbakti sama mertua itu hukumnya sama dengan berbakti sama orang tua pokoknya. Jangan pilih kasih. Nanti terjadi bunga lidah mertua. Tahu bagaimana Bu? Bunga lidah mertua itu bentuknya kayak apa? Hah? Kayak apa? Dua lincip-lincip ngono ya. Apa yang ngono tak memang lidahnya mertua? Ya kok kejam sekali ya menggambarkan seperti itu. Nanti nek mertua niku gak terima, akhirnya dia bikin saingan bunga lidah telinga menantu. Tadi kan lidahnya mertua, sekarang telinganya menantu. Karena telinganya terlalu sensitif. Jadi kalau mertuanya ngomong itu dikira selalu menyinggung perasaan. Akhirnya mertua sama menantu itu bertengkar. Naudzubillahi min dzalik. Jadi orang tua kita itu 3. Orang tua kandung, guru, sama mertua. Maka bobot berbaktinya 3-3-nya itu sama. Dan ridhollah fi ridhol walidain itu juga sama. Maka kita mari berbakti kepada ibu kita atau orang tua yang melahirkan kita, guru yang mengajari kita ilmu, dan juga mertua yang sudah memberikan kita istri. Nah, kaitannya dengan pendidikan tadi berarti kita harus tahu situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Tapi dalam konteks-konteks tertentu tetap prinsip-prinsip Islam berlaku. Tadi saya ceritakan ayah saya kan kalau bangunkan saya kan di bangku ya. Bapak Ibu pernah nggak ya mangku anaknya kalau bangunkan? Oh biasanya terus ditowarin dulu. Sirit towarin tangannya ditowarin dulu. Tangi gitu. Ayo mari-mari kamu disuiram. Nah, ini perlu cara-cara tertentu. Tiap orang tua pasti punya trik sendiri-sendiri. Ada yang ngasih alarm, betul ya? Setelin alarmmu itu. Ya, disetel tuh HP nih. Besok bangun jam 3. Ya, bangun jam 3. Cedit jam 3. Terus kan, muni kan alarmnya. Mestinya kan tangi terus tahajud. Ya kan? Lah mari muni itu terus digapano? Cedit meneh. Akhirnya sing tangi iki HP-ne tok. Areke pancet ae. Nah ngono iku. Dadi wong tuh ya kudu sabar. Nah, 1-2 kali. Ayo biar kamu diberi kemudahan. Apa sih saiki wae apa sih? Wae ulangan lah. Wis pangku ulangan. Ayo sholat sih 2 rakaat. 2 rakaat aja. Jadi coba untuk dikurang-kurangi lah ibadah-ibadah itu kaitannya sama yang sunnah. Karena apa? Anak itu masih berat mungkin melaksanakan yang sunnah. Ojo sing sunnah, sing wajib ya sing wajib. Saya kalau sholat di Matos, Bapak Ibu pernah ke Matos kan? Kalau Matos itu yang di Malang, namanya Malang Town Square. Kalau di Surabaya namanya Sutos, Surabaya Town Square. Kalau di Jogja namanya ya jangan selalu dijotos ya anaknya ya. Jadi anak kita itu kita ingat-ingat dulu, jangan-jangan kita itu anak kita sulit bangun itu karena dulu kita masih kecil juga wangel oleh kandangnya. Ya,
Ingat, biyen iku pas bobot arek iku ibu-ibu itu ngidam apa? Bu, ngidam apa, Bu? Itu ada itu seorang ibu ceritakan pada saat dia hamil tua, dia itu ingin sekali pencit. Bilanglah sama suaminya, Mas, kalau mau pencit toh Mas. Waktu itu suaminya udah nyari ke pasar Blimbing, pasar Gadang, pasar Gede, ikan pencit. Emang gak usum pencit. Mari jam 12 bengi dilala ana tanggane. Wite iku dicolong pencite. Wis gak ngomong wis isin soalnya. Begitu bojone mangan, kan berarti kan bayi ini melok mangan. Lah mangan itu berarti pencet apa? Pencet colongan. Nah, dia lupa kalau itu pencet colongan. Akhirnya anaknya itu, Bu, begitu lahir, Bu, Masya Allah, kewecut, persis kayak pencet mangan. Diceluk gak telas, dipepe gak garing, diguak balik meneh. Saking nemene akhirnya konku ya lek gak kena dituturi ngene terus tak lebokno meneh nang weteng. Jadi itu marahnya ibu itu bagaimanapun ya seperti itulah pol-polane. Asal jangan sampai keluar sumpahnya seperti Malik Gundam. Nanti lah jadi batu beneran. Berapa banyak anak-anak yang hidupnya sengsara karena sumpahnya ibu kandungnya. Ya Bu ya, macam dengan elek ya Bu. Ingat tuh, doaul ummi li auladiha kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya ibu itu bobotnya sama dengan doanya Nabi untuk umatnya. Kayak doanya Bapak gak disebutin. Macam iri ya Pak ya. Ya Pak. Nanti suatu saat kalau ketemu Nabi tanyakan sendiri aja ya. Gimana cara ketemu Nabi? Ya siapa yang mau ketemu Nabi duluan? Nah jangan nanti kalau sudah di akhirat pas di padang mahsyar pas rame-rame nanti dengan tanya sama Nabi ya. Nah, jadi posisi-posisi suami dan istri atau laki dan perempuan atau ayah dan ibu dalam satu sisi memang Allah tinggikan, tapi dalam sisi lain ibu sebagai perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu itu juga ditinggikan derajatnya. Maka itulah Allah Maha Adil kepada laki-laki dan perempuan, walaupun dia jadi suami, istri atau jadi ayah dan ibu. Nah, ketika Nabi mengatakan seperti itu tuh maksudnya adalah supaya ketika kita jadi orang tua itu sing empan-papan gitu ya, bisa memposisikan diri kita itu, oh ternyata anak dewi jadi zamane siji karo zamane awake dhewe. Itu ya. Nah, kalau bapak saya tadi bangku saya itu saya masih teringat waktu kecil. Terus habis itu ketika wudu, saya itu diwudui sama ayah saya. Pertama kali cuci tangan, ciki-ciki gitu ya. Habis itu berkumur, hirup air ke hidung, terus gitu. Kalau sholat, saya digendong. Saya itu jadi ingat sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sama anak cucunya juga begitu. Kalau Nabi sholat, walaupun jadi imam ya, di sini ada nggak takmirnya yang menegur kalau ada orang yang bawa anak? Macam bawa cilik, ngeramein doa. Boleh. Anak siapa? Jadi kadang kita sama anaknya orang lain juga gitu, apalagi sama anak kita sendiri. Saya dulu tuh pernah, waktu anak saya masih kecil, TK, saya kan nggak sempat kalau begitu jemput anak itu kemudian pulang, pasti khutbahnya telat, sehingga anak itu
selalu saya ajak untuk khutbah Jumat. Tapi saya tahu posisinya, karena jarang-jarang masjid-masjid kita itu kan ada perempuannya, ya kan? Anak saya itu perempuan. Anak itu sejak kecil saya ajak, kalau tausiah sama khutbah, persis seperti bapak saya ngajak mulai saya kecil. Ya betul ya. Saya kalau pas keturunan itu kan sering diajak sama bapak saya. Kepindah juga, tapi tidak pernah diberi peluru. Malah udah kepindah. Nah terus anak saya itu saya dudukkan di belakang. Nanti duduk di sini ya. Tidak usah ikut bapak di sop pertama ya. Ya pak. Itu tuh takmirnya nggak ngerti kalau itu anak saya. Terus takmirnya itu ngampiri anak itu, bilang, Dik, di sini nggak ada perempuannya. Nanti adik pulang aja ya. Diusir anak saya itu. Terus kamu ngerti, anak saya ngerti. Oh iya. Setelah pulang, kan saya gandeng anak itu. Terus takmirnya mengambil saya. Ustaz mohon maaf ya, tadi anaknya Ustaz saya suruh pulang. Oh iya gak apa-apa. Jadi rupanya memang tidak semua takmir itu memahami tentang hadis-hadis berkaitan dengan anak-anak yang diajak ke masjid. Nabi itu sampai Hasan dan Husain itu dipanggul di kanan dan kirinya, sehingga ketika pas sholat itu Nabi sujudnya lama sekali. Habis sholat ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, apakah ada doa yang belum kau ajarkan pada kami ketika sujud? Kenapa sujudnya tadi lama ya Rasul? Oh ya Rasulullah pun tersenyum. Tadi itu Hasan dan Husain itu main kuda-kudaan di punggungku. Jadi aku kan nggak bisa segera bangkit dari sujud. Nah gitu ya. Nah, jadi bapak ibu besok-besok kalau ngajak anak nggak apa-apa sujudnya lama. Ya, pokoknya ojo lali ae. Iku masih rakaat kepiro. Kalau Nabi kan begitu kan. Nah, pernah berjamaah juga Nabi itu, suatu saat Nabi itu ingin memanjangkan ayatnya. Karena Nabi itu kalau membaca berjamaah itu hawalai khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Surat apa yang kira-kira 50 ayat? Pak, nggak usah ngapal itu berarti. Bu, apa Bu ceritakan Bu? Ya maksudnya itu di kisaran juz amma gitulah ya. Itu maksudnya. Atau kalau potongan ayat ya tidak lebih dari 50 ayat. Kemungkinannya begitu cara membandingkan ya. Karena sahabat yang satu dengan sahabat yang lain cara mendengarkannya juga beda-beda, periwayatannya beda-beda. Ada yang Abu Hurairah, ada yang Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ada yang Anas bin Malik gitu. Nah terus ada anak yang menangis waktu itu, sehingga Nabi yang maunya ayatnya tadi diperpanjang seperti biasanya, Nabi perpendek dan Nabi percepat gerakannya. Terus jamaah ini protes, karena biasanya Nabi itu sholatnya tumaknina, kenapa ini kok dipercepat? Lalu setelah sholat ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi mempercepat sholatmu? Lalu Nabi balik bertanya, apakah kau tadi tidak mendengar ada suara tangisan bayi yang menangis? Dengar ya Rasul. Nah itu kan salahnya sendiri. Nah apakah kau ingin berbuat zalim kepada bayi itu? Akhirnya enggak ya Rasul. Nah perpendeklah sholatmu ketika kau berjamaah, lebih-lebih kalau ada anak yang menangis. Jadi meneh-meneh doa aja Bu ya. Kok nangis wapi jangan cepet sholat itu. Ya Bu, bagaimana cara melatih anak-anak cinta kepada masjid kalau tidak mulai kecil? Ya kan? Kalau kecil itu anak itu teranjak-anjak, nanti besar akan terbawa-bawa. Gak apa-apa tidur-tidur gini biarin aja.
At-ta'limu fi sighari kanaqasi 'alal hajari. At-ta'limu fil kibari kanaqasi 'alal ma'i. Toreng 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 toreng. Biasanya kalau ada pasukan penerbang angkatan darat yang pakai handra itu loh, mengakui ya ditabui kan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Sulit mana mengukir di atas batu dengan di atas air? Di atas air. Walaupun yang bisa cuma satu, Jet Li, ahli kungfu, karena dia cepat. Tapi kalau orang tidak bisa cepat begitu keahliannya, maka ukirlah anak-anakmu itu seperti kau mengukir di atas batu, masih tampak goresan. Ketika saya ke sebuah negeri di Timur Tengah, ketika melakukan visiting scholar, ada anak umur 5 tahun yang hafal Quran. Sekarang sudah banyak ya. Saya tahun 2000-an itu keliling Timur Tengah waktu itu. Saya hanya tanya, man abuhu wa ummuhu, siapa sih bapak ibunya? Saya pengen tahu. Anak umur 5 tahun kok sudah hafal Quran. Kalau waktu Syekh Ali Jabir masih hidup, dia lihat Musa yang hafal Quran 30 juz, bapak ibunya buta huruf Al-Quran. Itu yang mencium bukan Musa si anak itu kepada Ali Jabir, Syekh Ali Jabir yang cium anak itu. Karena dulu Syekh Ali Jabir tidak secerdas anak itu. Sama dengan imam-imam mujtahid dulu, memang hafalannya sudah bagus di zaman itu. Tapi ternyata anak-anak sekarang tuh di umur-umur balita luar biasa kemampuan hafalannya. Dia melampaui umurnya, melampaui masanya. Nah, jadi ketika anak-anak itu di saat memorinya kuat, lalu kemudian diajarkan untuk Al-Quran, dia hafalannya lebih cepat dan lebih bagus serta tahan lama. Karena apa? Karena saking kuatnya. Di saat itu saya tanya siapa ayah ibunya, ternyata abuhu hafid wa ummuhu hafidhoh. Bapak ibunya ternyata hafal Quran juga. Persis seperti bapak ibu di Turen ini semuanya hafal Quran. Kulhu hafal enggak? Wacoan ping telu hafal Quran pokoknya. Nah, itulah maka pentingnya ternyata seorang anak yang hafal Quran itu juga diberikan contoh pada orang tuanya yang hafal Quran. Tapi seandainya tidak bisa bapak ibunya hafal Quran, didiklah anak-anak kita sebagaimana penghafal Quran. Dulu ketika Syekh Sudais dan Suraim sebelum menjadi imam Masjidil Haram, itu waktu kecilnya ya gitu, sukanya lari-lari di masjid, ya, lari-lari di masjid. Sama ibunya itu gak dimarahi. Jadi kalau ada yang lain di masjid nggak apa-apa ya di sini ya. Ada nggak? Ketika lari-lari itu kemudian ibunya mendoakan, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Doanya ibu itu jangan mustajab. Itu pengakuan atau testimoni ibunya Imam Sudais. Dan jadi imam beneran. Luar biasa. Itu artinya doa ibu hati-hati. Karena ada 3, ikhtiar, doa, dan tawakal.
Karena doa ibu itu dominan, maka pendidikan anak-anak di era milenial jangan tinggalkan doa. Tapi ingat, jangan berdoa ketika marah. Ya Bu, kalau marah harus gimana Bu? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Tumbuhi sama bantal. Kalau masih marah lagi, ambil wudu. Kalau masih marah, sholat 2 rakaat. Kalau masih marah, berdoa. Nanti akan pelan-pelan menurunkan psikologisnya seorang ibu. Semarah apapun pokoknya, jangan sampai marah dalam kondisi berdoa atau berdoa dalam kondisi marah. Ya. Nah, ketika ada yang buang air kecil di masjid, dia anak kecil ya. Jadi kenapa tadi saya contohkan, ternyata flashbacknya harus kembali kepada anak-anak dulu, karena di situ ternyata ketajamannya. Ketika itu sahabat itu ada yang memarahi ketika anak kecil itu buang air kecil. Lah waktu itu kan masih tanah, masih pasir, dimarahi itu anaknya. Kemudian Nabi menghampiri, mengatakan, "Hai sahabatku, ketahuilah, jika engkau tahu ini adalah najis, kau tinggal ambil satu air bejana, kemudian kau tuangkan di atasnya, dia akan kering dan suci kembali. Tapi kalau kau marah kepada anak ini, kemarahanmu akan masuk ke dalam hatinya dan tidak akan hilang selama-lamanya. Dia akan membenci masjid ini dan dia tidak akan datang lagi ke sini." Coba tuh nasihat Nabi kayak gitu ya. Bagus apa enggak tuh? Nah, itu menurut saya masih milenial. Bagaimana mengajarkan anak-anak untuk cinta pada masjid, wong kita ini suka marah-marah sama jamaah anak kecil-kecil. Justru anak kecil-kecil itulah biar bermain di masjid. Nanti lama-lama anak itu mengerti. Di Masjid Jogokarya, ini tidak untuk membanding-bandingkan ya, masjid itu sampai memasang wifi. Coba bayangin, wifi-nya itu dengan bandwidth yang sangat besar. Dibiayai khusus wifi itu biar mereka itu semua tertarik kepada masjid. Kalau tidak percaya ke sana. Jadi hari bu HP bu cuangkur kabeh iki di teras masjid. Wis sing YouTube ya YouTube, sing Instagram ya Instagram, sing TikTok ya TikTok, biarin. Sudahlah, adzan subuh biarin. Nanti adzan zuhur biarin. Adzan asar wis ta sak budeke. Nanti anak itu sedikit demi sedikit akan ada hidayah yang masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Itu sarung sudah dibelikan baru-baru tuh, ditaruh di depan. Sandal-sandal sudah dibelikan. Terus diberitahu, nanti kalau sholat ini sarungnya ya. Kalau wudu ini sandalnya ya. Ngono tok ngomongnya. Wes, apa yang terjadi setelah itu? Pertama memang gitu. Waduh, lagi seru-serunya gini-gini. Dibiarin aja, gak apa-apa menghabiskan wifi. Biar berapa sih biayanya wifi? Lama-lama ya, anak itu kan ngerti tuh. Terus satu wudu, pakai sarung sholat. Padahal kelambinya nek iku tok. Yo kaosan, yo katokan ndek ngene iku. Yo mlebu. Yo gak apa-apa. Ya jadi senene wancane ngerti ngono. Lama-lama tahu temennya sholat tuh si sebelahnya. Yo suka sholat sih malah ngono, YouTubean meneh. Ngono akhirnya. Kayak apa nih tiga sak itu loro kan, telu, papat, suwe-suwe kabeh iku sholat. HP-nya dipateni, ya ngerti deh sholat itu HP dipateni. Kan saya gak, orang sing sholat itu disyuting kayak gini. Jadi gitu kan. Nah, anak-anak itu kan alami Pak. Ya begitu itulah anak-anak. Jadi kita harus tahu cara-caranya. Ojo nek nglarang-nglarang tok. Nek nglarang-nglarang tok engko arek iku loro ati.
tambah gak nang masjid, wis ngono miber nang di kono. Wis gak enak di kono. Aku mending nang kono nang Telkom ae cedek. Di kono wifi-ne bebas. Nah, masjidnya kalah. Kenapa? Gak ada daya tariknya. Wis mlebu di Seneni, gawe kaos yo kongkon nyoplok. Kongkon ganti klambi, kadang wis sikile rusuh. Najis toh. Nah, coba. Jadi itulah yang saya maksud, bahwa pendidikan milenial itu perlu dikemas. Walaupun Bapak Ibu mungkin belum tahu cara-caranya gitu, yo ayolah sama-sama belajar memahami. Tenang anak-anak, seperti itu. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain kita, lain anak-anak. Zaman kita dulu zaman tradisional, zamannya anak sekarang zaman milenial. Gitu kan? Jangan salahkan anak-anak dan jangan salahkan zamannya. Fa innahu makhluquna di zamanin wa ghairu zamanikum. Nah, Bapak Ibu sekalian, imsak kurang 5 menit. Caranya bagaimana mengajarkan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Harus dipraktekkan. Karena di sini sudah ada minuman, maka minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Minumnya sambil duduk dan pakai tangan kanan. Bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 teguk seperti minum air zam-zam. Allahumma, gimana doanya? Ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'. Doakan anak-anak juga karena 3 ini penyakit. Kenapa? Karena 3 kesedihan orang tua itu ya 3 ini. Kalau anak tidak punya ilmu, kita ya susah. Kalau anak itu rezekinya seret, kita ya susah. Kalau anak itu sakit, orang tua ya susah. Makanya kalau lagi minum, jangan doakan diri sendiri, doakan anak-anak juga. Setuju? Siapa yang mau umroh? Lalu semuanya pas umroh dong. Ojo ndonga pas umroh dong. Jadi minum air zam-zam itu juga minum-minum yang lain juga. Nah tadi aku tak kasih ngombe, bapak mau ngombe. Ini ngombe nih. Oh di situ. Berarti lu yang kayak kuno timbangannya aku. Masya Allah. Jadi gitu ya. Ikhtiar, berusaha sekuat tenaga menurut kemampuan orang tua. Yang kedua adalah berdoa dengan doa yang mustajabah, terutama ibunda. Ketiga adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena Allah yang memiliki anak kita, Allah yang bisa membuka pikiran anak kita, Allah bukan yang bisa meluaskan hati anak-anak kita dan memberikan hidayah dan taufik kepada anak-anak kita. Ingat, saya tidak mempunyai segoro, apalagi Bapak Ibu pasti lebih banyak pengalamannya daripada saya. Saya masih umur 50-an. Kalau Bapak Ibu kan ada yang 60 ya, ada yang 70, ada yang 70, 80, yang 90 ada? Ibu ada, Bu? Ya, saya kemarin diminta oleh RSIA KBH untuk membimbing jamaah haji, jumlahnya 225. Kalau jumlah yang resiko tinggi itu 81 orang. Sing lorone macam-macam itu loh, yang namanya apa? Komporbid apa ya? Lek komporbidnya biasa, kisah kompor bisa. Komporbid. Terus yang 12 orang tuh yang kursi roda. Coba bayangkan, membimbing orang 225 gimana caranya supaya hajinya mabrur. Itu wong loro kabeh sini. Lah iya. Kalau di umur-umur yang 75 sampai 114 itu orang Bangkalan itu paling tua. Masya Allah, masih kuat untuk tawaf. Nah, doa-doanya Bapak Ibu itu adalah
doa yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Katanya kita lanjutkan sama tanya jawab. Tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa saya akan jawab. Kalau tidak saya buat PR ya. Tanyanya yang benar, jangan ngetes saya. Nanti saya ditas-tes seperti ujian doktor apa ujian proposal ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk bersama-sama untuk memakmurkan masjid kita ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi al-mukarram. Al-mukarram itu apa? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gelar, bukan karena nama, tapi karena amal soleh kita semua. Terima kasih. Silakan dipandu oleh moderator. Terima kasih Pak Ustaz. Kami buka 4 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk bapak-bapak, kemudian 2 pertanyaan untuk ibu-ibu. Mengingat waktu, hingga pertanyaan ini kami dengan terpaksa kami batasi. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, singkat saja. Monggo Pak Misman. Waduh, kalau sesepuh ini pertanyaannya berat ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami perlu tanyakan juga masalah anak Pak. Apakah ada pengaruhnya tentang nama anak tersebut, kalau juga terhadap tingkah laku ataupun akhlak mereka? Nama Bapak non saya siapa? Oh ya, Misman. Misman. Ya. Apa artinya itu kira-kira? Saya perlu tahu dulu artinya apa. Itu katanya Miss itu kalau suka mesem. Oh, bukan misunderstanding atau bukan. Ya, kalau matnya apa Pak? Matnya apa? Ya manusia. Suka mesem sampai sekarang suka mesem? Betul. Oke. Nah itu sudah terjawab Pak dengan doanya itu sendiri. Ya udah, terus selanjutnya. Ya, yang kedua, sering anak itu memang dalam masalah ibadah. Ibadahnya kebanyakan memang agak sulit ya. Iya. Tapi karena ya keteganan kepada orang tua tersebut, kira-kira ya bisa mengena pada anak tersebut. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana teknik cara bisa anak itu menjadi rajin dan sebagainya. Terima kasih. Putra Bapak berapa? 3. Laki perempuan? Perempuan laki. Oke, baik. Sekarang sudah menikah semua? Belum, yang satu masih selesai di. Yang laki-laki? Ya, Oke. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo, bapak-bapak 2, perempuan 2. Ayo biar adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya menanyakan, ya, kan sekarang ini sering terjadi pada anak itu NPD, nasis personality disorder. Kalau bahasanya kita sok-sokan. Ya. Dan itu mengakibatkan mental mereka. Dan akibatnya ya terjadi ada masalah sedikit aja sudah tahu ya berdampak pada tubuhnya, psikologis psikologi dan macam-macam. Itu kan Bapak punya anak seperti itu? alhamdulillah Enggak. Tapi Bapak bisa melihat orang lain, anak orang lain. insya Allah. Berapa putra Bapak? Satu. Bapak tidak merasa narsis? Punya anak 1? Ya, ini. Enggak. Oh iya. Masih ingin punya anak lagi?
Ini sumber. Oh iya, baik. Ya, terus masalahnya apa ketika seperti itu, apa yang Nah, ini akibatnya sebab-sebabnya apa? Kalau saya lihat itu kan mungkin pertama banyak melihat itu tadi ya. Ya, lingkungan ya. Dan kedua mungkin dia grounding dan lingkungan dia jarang lingkungannya. Nah, ini yang tantangan-tantangan kita yang kita hadapi, bagaimana mengatasi. Dan kebanyakan kita ini adalah orang tua itu terlalu memprotek anak. Jadi ada masalah sedikit, ya, kita protek. Dan itu aja. Ya, baik. Makasih. Bunda, saya jawab dulu apa ditampung? Tak lupa. Tak jawab tak ya? Tampung. Oh ya, wes. Bisa nggak maju? Atau misalnya di pintu situ aja? Bisa. Di situ aja nggak apa, saya dengerin. Ya, enggak. Terima kasih pertanyaannya. Anak-anak milenial itu cenderung tuntutannya tinggi ke orang tua. Bagaimana triknya dengan tuntutan yang tinggi tersebut, tapi dia tidak harus maksimal. Kalau zaman-zaman kita dulu kan tuntutan tidak tinggi ke orang tua, tapi tidak maksimal. Oke. Anak ibu berapa? 1. Ya, baik. Ada lagi mau kok? Daripada nanti penasaran, saya habis ini pulang loh. Oh, mulai terus status patin takon ini mulai enggak Bunda, sepertinya di jendela itu deh mau tanya. Bunda, yang di jendela itu sepertinya tanya itu tadi. Katanya rasan-rasan nom ya. Monggo Ibu, kalau memang tidak silakan tanya. Monggo. Ayo, nanti dapat hadiah. Benar nih, dari pimpinan loh dapat hadiah kan? Kasih door prize. Monggo Ibu. Sini di pintu, biar kedengaran. Monggo di pintu sini. Facebook tanyakan sini. Monggo. Kalau memang tidak ada, cukup 3 itu bilang bisa. Benar tak? Itu loh mau tanya dulu. Cepet aku selak mulai. Ayo. Silakan. Nah, bisa di ya, wis. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua yang sudah meninggal itu katakanlah non muslim ya, kita ini dari tempat mau menanyakan. Bukan orang tuanya ibu sendiri. Bukan. Oh iya, titipan itu ah. Iya. Kemudian anak ini mendoakan apa tidak sampai? Itu tanya aja gitu maksudnya. Oh iya. Yang kedua, orang tua dulu itu misalkan agamanya tidak sempurna sesempurna kita sekarang. Ya. Sholatnya ya. Tapi Islam. Iya. Oh ya. Tadi ini yang seagama, yang tadi beda agama. Oke. Tidak. Membayangkan kita ya Allah bagaimana ya? Iya. Oh gitu ya. Kita kan tetap mendoakan. Oke. Itu doanya sampai pada. Insya Allah. Saya jawab ya. Oke. Oke. Yang pertama tadi Pak Wisman berkaitan dengan apakah nama mempengaruhi amalan atau kebaikan anak ya. Pertama, ibu bapak semuanya, kita diperintahkan mulai dari kehamilan itu sudah berdoa. Betul ya? Karena Allah yang menguasai apa yang di dalam rahim kita. Sesungguhnya manusia nggak bisa menguasai rahimnya sendiri. Buktinya banyak itu ibu yang meninggal melahirkan anaknya. Satu. Yang kedua, banyak ibu yang melahirkan bayinya cacat. 3. Utuh tidaknya bayi di dalam rahim tidak ada yang tahu, walaupun pakai USG. Benar ya? Itu baru contoh 3 ya. Dan keajaiban yang lain bisa saja terjadi, walaupun ada spesialis kandungan yang paling top, markotop
good mar so good. Berarti pengaruh doa itu luar biasa pada rahim. Nah, ketika kita sudah mau membuat nama itu juga ada doa. Nama itu adalah doa. Kalau tadi Pak Misman tadi itu mengartikan bahwa mis itu artinya wong sing mesem, man itu manusia tadi. Ya karena beliau itu juga suka mesem sampai sekarang. Ya itu pengaruhnya. Saya ini diberi nama Zulfi Mubarak karena lahir saya memang lahir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu syahrul mubarak. Itu penting supaya saya ini bisa beramal seperti amalan orang-orang di bulan Ramadan. Bisa menjadi orang yang diberkahi. Itu adalah cita-cita orang tua saya. Dan cita-cita itu dituliskan dalam nama. Makanya hati-hati kalau bikin nama, apalagi berdasarkan Al-Quran. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Anakku iki tak kei jeneng kaya aku maca Quran. Yang terakhir apa? Musyrikin. Begitu keluar In, panggilannya In. Nama panjangnya siapa? Musyrikin. Iki tuh Al-Quran jadi musyrikin ini. Iya. Mas yo dolimin ya tuh Quran. Hah? Dolin ya gak Quran. Maghdubi alaihim ya Quran. Tapi kok pilih nolas sing artine ku api. Ya kan? Nah, jadi boleh kita ngambil dari Al-Quran, tapi namanya harus sesuai dengan doa-doa yang kita inginkan. Itu Pak ya, secara psikologis, walaupun tidak eksakta Pak. Lek jenenge ngene mesti ngene. Kenapa? Ya karena memang itu salah satu doa sebagai doa. Lah kita itu mendidik, ini kan ada proses namanya pendidikan. Pendidikan aja ada 3. Pendidikan formal, ada yang informal, ada yang non formal. Ini kalau pakai pembagian ya. Kalau yang formal ya sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Belum yang mungkin pondok pesantren. Ada yang tidak pakai ijazah, tapi ngaku-ngaku dapat ijazah. Orang nyindir loh. Terus mana-mana sih informal, ya keluarga toh. Orang-orang tua dulu itu mau diajari apa? Wong SR ae sing sekolah mek titik lek zamane SR, betul? Sekolah rakyat nek ngono sekolahnya di Hindia Belanda. HIS, ya kan? Iku sing sekolah dipilih wonge. Ustadz Darwis pernah mengajar di sekolah Belanda. Lihat ya dalam sampai cerahnya. Iku wong piro sing oleh ngajar ngono iku? Siji loro. Raden Ajeng Kartini aja dilarang sekolah. Jadi zamannya wong dilarang sekolah, hanya pendidikan keluarga lah yang dominan. Terus pendidikan non formal masyarakat kita ini di masyarakat sekarang. Kita dapat pelajaran dari ustaz, kita dapat pelajaran kiai, dapat pelajaran dari orang dekat-dekat kita, dari takmir, dari organisasi. Itu namanya pendidikan yang non formal. Nah anak kita itu terpengaruh oleh 3 pendidikan ini paling tidak. Lah kalau yang ditambah lagi yang keempat, dunia maya, itu termasuk masyarakat dunia maya. Ini masyarakat dunia nyata. Ya, Bapak duduk di sini, ini dunia nyata. Kalau anak sering-sering diajak kayak duduk gini nih, dia pakai HP memang. Tapi suatu saat nanti HP itu akan membuat dia boring. Di otak ini ada otak yang dia akan mereview terus, repeat, dan lama-lama dia akan bosen. Misalnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu komplit dan ada unsur bosen. Misalnya seenak-enaknya soto, aku mau
Nah jadi tulisannya nggak dibrene loh. Nggak konsentrasi aja. Saenak-enak soto itu maksudnya uang juga mesti bosen. Tapi saya dodol aja bosen ya Pak. Ini wong. Kok laris Pak? Enak-enaknya sate, gulai, kare, ya kan? Mesti apa bosennya? Enak-enaknya tahu, tempe, mendol, gosong. Iku ya ono bosennya. Berarti pada tingkat kebosanan tertentu manusia itu akan meninggalkan. Ojo kok ngono Pak. Ono wong bosen miskin lho bosen ya ono Pak. Wong sugih bosen ya ono. Di Amerika itu namanya ada golongan the nudist. Nudist itu artinya wong muda. Jadi dia itu nggak biasa pakai jas, pakai dasi, terus bentino, dasi jas, semua terus pokoknya sepatu terus. Akhirnya bosen, gak ramben terus punya pulau. Lah di kono iku dhek terus uripe koyo kewan. Kabeh gak ramben, sing lanang ya gak ramben, sing wedok ya ramben. Terus bojone dhewe ya dadine bojone wong. Persis lah seperti hewan. Itulah manusia. Kalau dia tingkat kebosanannya tidak diatur dengan agama, maka dia akan melakukan hal-hal yang justru dia maksiat. Dua hal yang berbahaya, maksiat dengan maksiut. Tahu maksiut? Nah, ya pokoknya set ini dengan maksiut. Bahaya, pokoknya ini orang maksiut barang ini bahaya. Nah, jadi gitu ya Pak ya. Jadi doa itu penting, tapi ingat masih ada faktor pendidikan, faktor usaha dan tawakal. Mudah-mudahan Bapak anak-anaknya nanti bisa menjadi anak yang soleh dan solihah dengan perkembangannya, ya, insya Allah. Jadi yang kedua tadi termasuk kepada ibadah Pak. Intinya nabi-nabi dulu kalau sama anak-anaknya sebelum meninggal pertanyaannya cuma satu. Jadi nanti kalau Bapak sebelum meninggal, Bapak tanya ya sama anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, kamu menyembah siapa? Tapi kalau kebanyakan orang tua itu tanyanya kalau sebelum meninggal tuh ma ta'kuluna min ba'di. Kalau Bapak Ibu kalau kon mangan apa nak? Mangan apa sing ditapa? Kudu beribadah kepada siapa? Gitu ya Pak. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan sebagai orang tua. Yakinlah. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi Pak, ya bersikaplah seperti Nabi Nuh. Nah, ini menjawab yang nomor 4 tadi pertanyaannya. Nabi Nuh itu anaknya juga sok-sokan seperti yang ditanya oleh Bapak. Kan'an namanya ya, sama ibunya. Jadi ini tipe bapaknya saja yang selamat, istrinya sama anaknya nggak selamat. Nanti ada tipe keluarga yang begitu. Mudah-mudahan di Duren nggak ada yang gini ya. Maksudnya kalau sejarah itu sudah terjadi di masa lampau, suatu saat sejarah itu akan berulang. Paham? Nah, ketika Nuh mengatakan, ayo naik ke perahu, maksudnya biar istri sama anaknya selamat. Jadi bapak itu suatu saat nanti tidak usah terlalu banyak nasihatnya. Satu potong aja, tapi sing mandes. Kalau anak itu lagi tidak nurut-nurut, bapak banyak diem aja Pak ya. Doakan yang baik ya Pak ya. Nah, Nuh itu cuma ngomong, ayo naik ke perahu. Karena Nuh udah tahu resikonya.
Akhirnya apa yang terjadi? Benar tuh. Allahumma inni qad balagu, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada umatku. Aku sudah ajak istri dan anakku, ya Allah. Selebihnya Engkau lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkau yang akan berkuasa atas segala sesuatu. Ya sudah, naik. Sudah, kalau sudah naik, semuanya naik, terus gimana? Azabnya yang turun. Nah, ini lo hati-hati. Kalau orang tua itu sudah berdoa pol-polan, setelah itu mengatakan, ya Allah, sudahlah terserah Engkau. Oh, disikat benar anak itu. Kira-kira kalau Allah sampai menyikat ini. Ya, kalau Allah benar-benar disikat anaknya Bapak Ibu itu, kira-kira Bapak Ibu tega nggak? Karena ada yang begini nih cerita. Dia punya anak. Pas anak itu meninggal, bapaknya itu langsung cerita, anak ini memang tidak saya kehendaki sejak awal. Coba. Kok iso ngomong ibu? Soalnya mulai cilik aja nih budo terus anak ibu sampai dewasa. Entah kenapa Allah alam bisawab. Ya modelnya kan angin ini gimana? Terus dia ceritakan, suatu saat itu dia udah pasrah kepada Allah. Udahlah ya Allah, Engkau yang maha tahu. Temenan kecelakaan di Batu melebu jurang. Ya matilah. Tapi gak percaya nyoba. Mati kayak percobaan. Aja no ada sing lek soleh iku mlebu jurang ya gak mati ki ono. Tapi ini mati temenan iya. Matilah ya Bu. Tahu nggak apa sikap orang tuanya? Bersyukur kepada Allah coba. Nah kalau sudah tahap begitu tuh ibu itu iso nggak kayak begitu? Iso nggak? Bersikap kayak Nabi Nuh itu iso nggak? Nabi Nuh yang kemudian berdoa kok, ya Allah, itu istri dan anakku. Cek nanti di Al-Quran. Kata Allah kok, langsung ayatnya turun, laisa min ahlik. Bukan, itu bukan keluargamu lagi. Jadi anak itu sudah tidak taat, Bu. Istri sudah tidak taat, itu bukan keluargamu lagi, no. Dan kamu kalau mendoakan kepada istri dan anakmu yang ingkar kepadaku, innahu amalun ghairu sholeh. Dan biasanya kan doanya Nabi itu amalun soleh. Ini amalun ghairu sholeh. Coba Allah sendiri yang mengatakan begitu. Berarti ibu-ibu tadi, kalau bapak ibunya yang sudah wafat tadi memang non muslim, ya sudah, itu urusan Allah. Ini wangi. Ini wangi mana? Oh ya, itu ya. Tapi pun nanti nyampaikan pelan-pelan loh ya, pokoknya semaput bisa memang. Jadi beritahu, ceritakan aja Nabi Musa dan Nabi Nuh itu. Jadi sama Allah diingatkan, kalau kamu berdoa, walatas almalai salakabi ilmu. Jadi kalau orang berdoa itu butuh ilmu ternyata. Ojo donga terus gak ngerti atine, donga gak ngerti gawe sapa, niku kudu ngerti. Ternyata tidak semua doa kemudian bisa dikabulkan ya. Nabi Muhammad ya begitu. Kurang api ya apa Abu Thalib itu? Ya kan? Oh anak iya tadi menantune Nabi Ali bin Abi Thalib. Ya toh? Tapi sampai di ujung-ujungnya itu loh, tetap nggak bisa kalimat syahadat keluar dari mulutnya. Nah terus si opo? Caranya balas ke pamannya sendiri yang membantu dakwah Nabi, terus si opo? Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, ampuni pamanku. Begitu ngomong begitu, ayat langsung turun. Tidak layak engkau sebagai seorang nabi mendoakan orang yang kafir walaupun itu pamanmu sendiri. Baca Iso. Jadi Abu Thalib itu sebagai contoh di zaman Nabi, dan istri anaknya Nabi Nuh di zaman itu sebagai contoh bahwa kalau kita sudah barriernya tebal,
urusan keimanan, lakum dinukum. Nah, tapi kalau orang tuanya hanya awam saja, yang tidak berdosa itu 5, Bu. Catat ya, Bu ya. Nanti keluar dalam ujian. Catat teman-teman. 1, orang yang tidur sampai dia bangun. Wes pokoknya masih waktu turun ngrasani wong sak turen, gak apa-apa. Termasuk ngrasani bojone dhewe gak apa-apa. Terus marane wah nek bojoku iku gak entos. Marem tapi ya, marem. Nah itu tangi, bojone kan tangi. Kok bunyi-bunyi kan tangi deh, biasa tahajud ya. Bojoku kok kan mau ngrowo kayaknya. Wah aku dielek no bulan, mana aku tangi. Dedek, kon bengi kok anu dia, kita rekam di HP deh. Kon kok anu ngomongi aku macam-macam ya. Kapan sih Mas? Enggak sih, loh, main rekam tadi Bang. Loh, aku ki turu Mas. Karo aku. Jadi kan Ustaz gak dosa oleh aku turu. Oh, nah ya wis. Engko bengi balenono ya. Jadi lek wong turu iku Bu, mbok masuk lapo-lapo lah wis. Sampai ninggalno sholat itu jenenge wong keturen, iku keturen. Keturon. Iku gak dosa. Sampai begitu dhek tangi lah baru kudu sholat. Tapi yang dalam Pak turu batin, yo gak ada apa. Ya, jadi intinya kalau tidur itu ya tidak berdosa. Saya tadi kan ngomongnya ini 5 golongan yang tidak berdosa, ya tak? Yang kedua itu adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Jadi lepas utang terus lali, ini tenan lali sak plengan, aku lalu sak plengan. Yo wis sak plengan ae ngono. Tapi lo aja rong plengan ya. Lek rong plengan kan dibayar. Yang ketiga, orang awam sampai dia tahu, sampai dia mengerti, sampai dia berilmu. Jadi kalau orang tua kita awam, ya tidak berdosa karena keawamannya. Ma'fu anhu, dimaafkan. Yang ketiga adalah anak kecil sampai dia balik. Yang 4 ya. Jadi kalau anak itu lari-lari, anak kecil gitu ya, itu nak di masjid itu berarti dia tidak berdosa karena memang dia belum balik, belum bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram. Ya, tapi tetap dididik. Yang kelima, tadi keempat. Jadi kalau ada orang tua yang lari-lari di masjid itu ya, mereka anaknya ciri-ciri terus longgo terus dikir wiritan terus kusuk, oh berarti anak loro. Ya, lah anak ciri nama terus longgo kusuk, kak ngomong itu berarti anak loro. Sebagaimana kalau ada orang tua nama terus kemudian pelayon, oh berarti itu ya loro. Yang kelima terakhir, orang gila sampai dia sembuh. Bisa? Berarti 5 golongan ini yang tidak berdosa ya. Rufi al-kolam, diangkat itu penanya ke langit. Orang gila lek gak kelamben gak dosa. Ya. Makanya lek kepingin gak dosa dadi wong. Nah gitu ya. Jadi pertanyaan tadi tentang anak yang seperti Kang As tadi sok-sokan, dia merasa bisa selamat di Gunung Judi ya. Kemudian itu memang polanya. Anak-anak dengan kecenderungan seperti itu, maka dia perlu kita lihat di titik kelebihan seorang anak itu di belakangnya pasti ada kelemahannya. Kalau kita melihat kelemahan seseorang anak, pasti di balik kelemahan itu juga dia memiliki kelebihan. Nah, terimalah kelemahan itu dan tutupilah kelemahannya. Kalau punya kelebihan, tingkatkan kelebihan anak itu supaya dia tidak sombong. Nah, didiklah terus, berikan arahan, berikan contoh yang terbaik. Kurang satu tadi pertanyaan ibu tadi tentang apa Bu tadi Bu? Yang satu. Anak milenial yang kamu berbagi usahanya. Oh iya, jadi
Seperti itu ya kaitannya. Berarti kita harus memberikan contoh-contoh yang terbaik dari orang tua. Karena prinsip yang lain mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dari orang tua itu lebih tajam daripada silet. Karena apa? Dia akan menggores dalam hatinya dan akan memberikan arahan kepada hidupnya. Karena apa yang dilihat sama mata oleh kedua mata mereka akan semakin terekam di dalam benaknya. Sekarang atau nanti pasti akan ada perubahan. Seperti itulah Nabi mengajarkan kepada anak-anaknya semuanya. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh uswatun hasanah. Tentu nggak bisa sekali dua kali memberi contoh. Berilah contoh anak-anak itu biar nanti Allah yang akan bekerja dengan caranya sendiri. Saya contohkan anak saya ya, karena Bapak Ibu kan nggak bisa saya contohkan anaknya Bapak Ibu ya. Anak saya pertama itu perempuan. Yang nomor 2, 3, 4, 5 semuanya laki-laki. Berat mana mendidik anak perempuan sama anak laki-laki? Sama. Berat mana? Laki-laki condong ke bapaknya, Bapak. Yang satu condong kemana? Condong ke tetangganya. Karena rumput tetangga tampak lebih hijau. Ternyata setelah dilihat plastik. Nah, anak saya ini rata-rata nomor 1 sampai nomor 4 saya pondokkan di Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Ya, walaupun saya sendiri sebenarnya bisa mendidiknya, tapi saya ingin anak-anak saya itu lebih baik daripada saya. Itu prinsip. Yang kedua, kenapa di Muhammadiyah Boarding School? Karena anak itu yang milih sendiri, bukan karena saya Muhammadiyah. Anak saya itu sudah tak ajarin Jembar, kamu silakan mau sekolah di dalam negeri, luar negeri, pondok pesantren atau tidak pondok pesantren, di sekolah yang pemerintah di bawah Dignas atau di bawah Departemen Agama, silahkan. Jadi waktu itu saya berikan kebebasan anak saya. Terus anak itu saya ajak jalan-jalan ke Gontor, ke Asalam, ke Al-Amin Perenduan Madura, ke Yogyakarta, kemana saja. Habis itu tak suruh milih. Terus saya berikan pemahaman-pemahaman, kasihkan bekal-bekal. Akhirnya anak itu bisa memilih sendiri. Milihlah ke pondok itu. Terus anak itu setelah lulus SMA, teslah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, diterima. Jadi anak saya 2 yang diterima di Al-Azhar University. Anak yang pertama perempuan dengan anak yang kedua laki-laki. Anak yang ketiga dari MBS juga sama, milihlah ke Turki. Turki itu terbelah jadi 2 memang, negara sekuler, 1 Eropa, 1 Asia. Tapi anak saya sudah saya berikan pemahaman. Yang keempat, milih ke Madinah. Kenapa milih ke Madinah? Karena kalau nanti saya haji dan umroh bisa nyambangi. Loh kan enak toh? Jadi alasannya bisa macam-macam. Tapi pilihan mereka ya pilihan mereka, bukan pilihan saya. Mondok itu ya pilihan mereka, bukan pilihan saya. Saya nggak pernah tuh maksa-maksain anak. Nah itu prinsip juga. Jangan pernah memaksakan kehendak. Nah Nabi aja nggak begitu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, apalagi paksaan dalam pendidikan. Bapak-bapak jangan pernah memaksakan pendidikan ke anak-anak, ya. Itulah prinsipnya. Jadi memang itu harus mengorbankan perasaan kita, mengorbankan keinginan kita. Tapi yakinlah kalau anak itu milik, yang penting kita sudah kasihkan pandangan, kita sudah kasihkan wawasan, kita sudah kasihkan bekal. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala quwwata illa billah. Ini udah lebih 5 menit. Ini berdosa. Nggak boleh lebih. Biasanya doanya apa?
Kafaratul majelis toh? Iya sudah. Loh, apa? Gimana Pak? Benar. Tanya umurnya anaknya Bapak itu berapa umurnya? Umurnya anak ya. Kalau saya umur 50, saya dulu menikah tahun 2000. Jadi anak itu umur berapa? Ya 20-an lah Pak. Selisihnya anak 1 sampai anak nomor 5 itu 3 tahunan semua. Jadi dihitung mundur aja ya. 3 tahun. Pokoknya pendaftaran ini aku punya kalau anak kabeh. Tadi TK yang mlebu, SD yang mlebu, SMP yang mlebu, SMA yang mlebu. Dadi bareng kabeh ngono sekolah iki. Makane lek goncenganku papat aku mesti. Insyaallah. Ya itu tiap anak punya rezekinya masing-masing. Itulah Allah yang menyediakan. Jadi kita ini cuma berusaha. Saya hanya bisa ya sharing-sharing saja seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mendidik anaknya. Kata Nabi, kalau kau punya 3 anak perempuan, kau pasti masuk surga. Yang kedua itu protes, ya Rasul, aku cuma 2 anakku perempuan. Iya, kamu juga. Yang satu maju, ya Rasul, aku cuma 1 anak perempuan, apa aku juga masuk surga? Ya, asal kau didik menjadi anak yang soleh. Nah, berarti pendidikan untuk menjadi anak yang soleh itu menjadikan anak dan orang tuanya masuk surga. Hanya itu tujuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahasa Inggrisnya kecepot gulanya merah, mung beda salah lo kota gulanya ona sepora. Kadang telong merang belas, nyetor 5 pangeran sing balas. Mbah Surip wis lunga, ora bakal bali ning alam dunya, mbok pilih kula kathah dosa, kula nyuwun pangapura. Kalau ada kata-kata yang kasar, mohon maaf, saya bukan keturunan orang halusan, bangsanya jin, doyul atau demit. Kalau yang kasar jangan lekas dibuang, sebab belum tentu yang kasar itu jelek. Demikian pula belum tentu yang halus itu baik. Halus le halusi lumut meleseti, senajan kasar ning kasar di kumis ngangeni. Man kasura kalamu kasura khotiatu, sapa wong sing akeh ngomonge mesti akeh salah. Sapa sing akeh ngomonge? Astagfirullahaladzim. Baru sekali ini ada jamaah yang menyalahkan ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.